Tanya-tanya bisa, hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa, kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik yang so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa, The Harmony kan bantu jawab hingga tuntas. Ada tamu spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik yang so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum pemirsa Harmonistik. Jawab salam dong saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegaga sekali, ini hari ceria. Coba katanya kesana kamari ini. Coba kesana kamari. Kamu tidak merasakan melihat sesuatu yang berbeda dari aku sekarang? Apa ya? Baju? Apa? Baju? Kenapa baju uti? Tapi ini baju rupa dapat lihat pas pakai dia rupa suka cinta katin solangsi. Oh, salah Kak Habib. Mungkin orang honor mau naik ini stok Kang. Ya Allah. Kalau honor itu rahasia perusahaan. Iya. Coba lihat dulu Bebe. Apa Ada yang ya? berubah dari Pak aku. Aneh kayaknya ke katin ini solangsi ya. Iya betul sih, sekali. kelihatan Sopir ya. badannya. Iya. Cuman, Hah? iya cuman jangan sampai mau diet yang keras-keras Oh, ini katanya stok. ada Yang keras. Yang keras. Kayu kali keras. No, Kayu. bukan keras. Masa Allah keras. Maksudnya diet yang tidak sehat. Iya. Oh iya. tidak sehat. Tidaklah. Pokoknya kali ini aku diet sehat. Makanya ini hari orang mau bahas tentang diet sehat dan bonus cantik. Nah itu. Torang petamu so ada. Buka pintu dulu kok. Siapa Aku tuh? mau Siapa tuh? Mana ini? Hai, silakan. Waalaikumsalam. Halo Mbak Jess, apa kabar? Masya Allah. Silakan. Dokku. Cantik kan? Cantik tak? Iya cantik. Aduh silakan duduk. Sini dua-dua. Masya Allah. Dapat aja ini rumah? Dapat. Oh dapat. Oke, apa kabar ini Mbak Jessica, Dokter Yanti? Baik. Alhamdulillah. Dokter, pokoknya anggap pemesan di rumah jual nih. Dok, Mbak Jessica, gimana nih kegiatan sekarang? Oh ya, pemirsa, ini ada Mbak Jessica dari seorang pengusaha ya di Gorontalo. Kemudian ada dokter kita, dokter cantik, Dokter Yanti. Oke, ini terima kasih loh sudah datang. Sekarang aktivitasnya apa nih, Mbak Jessica? Sekarang apa nih sehari-hari? Kalau saya sehari-hari itu biasa berusaha, saya di bidang pengadaan, bisnismen, Oke. sama ada sedikit masuk dalam dunia politik. Wah. Iya. Pas-pas ini. Enggak ya? Oke, dokter sekarang kegiatannya apa nih dok? Selain ya tentulah dokter lah. Apa ini sekarang dok? Karena seorang dokter kan aktivitasnya pasti berhubungan dengan kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi sehari-harinya berhubungan dengan orang sakit, ada juga orang sehat. Oh iya, dengar tuh orang sakit dan orang sehat gitu. Dok, dan juga pemirsa di rumah kita sekarang akan ngebahas tentang diet sehat, bonus cantik. Tadi teman-teman udah bilang dok, kalau katanya ada perubahan ya. Saya katanya sih tapi nggak usah tanya ke mereka. Katanya udah langsing, udah boleh lah, udah ideal nih. Terus cantik juga itu mah bonus gitu. Nah ini hari kita mau ngebahas tentang itu. Dan tentunya kalau bicara tentang diet itu pasti kan ada beberapa yang salah kaprah gitu ya. Kalau diet itu katanya harus nggak makan sama sekali gitu, atau diet itu ya harus benar-benar minum obat diet yang bagus gitu kan. Nah
sebenarnya kalau menurut sebelum kita bahas tentang diet nih, kalau sehat pasti sudah cantik, bener nggak sih? Mbak Jessica dulu deh, bener nggak sih kalau orang bilang sehat pasti cantik? Sehat pasti cantik. Kalau menurut saya ada benarnya. Karena kalau orang yang sakit tuh pasti kelihatan lebih lusuh, lebih kusam. Iya. Gitu Dibanding ya. dengan yang sehat pasti kelihatan lebih fresh. Iya. Makanya kelihatan lebih cantik. Jadi bener ya, setuju ya? Kalau Dokter saya juga sih gitu setuju. ya? Kalau menurut saya sehat itu cantik oke, tapi kan cantik itu relatif. Iya. Tergantung iya. siapa yang memandang Betul. perbedaannya. Oke, nah sebelum kita bahas diet sehat itu bagaimana, sebenarnya dalam kondisi yang seperti apa sih kita diharuskan untuk diet? Nah atau semua orang perlu diet nggak? Nah kalau dokter sendiri pendapatnya seperti apa? Kalau dari segi kesehatan lah, Jadi benar nggak kalau- sih kita diharuskan diet? Jadi kalau berbicara tentang diet berarti kita pikirannya mindset orang. Oke. Jadi diet itu sebenarnya bukan tidak makan, tetapi kita mengatur pola makan. Oke. Ada orang bilang kalau diet itu berarti tidak makan. Iya kayak tadi ya. Padahal sebenarnya diet itu semuanya bisa dimakan, tetapi ada batasan. Jadi bukan tidak makan. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya kita harus diet ya dok? Diharuskan untuk diet gitu? Itu diet itu kan katanya itu membatasi. Jadi bukan tidak makan. Jadi kita bisa makan semuanya, tapi ada batasan. Contohnya misalnya karbohidrat berapa, kebutuhannya lemaknya berapa, proteinnya berapa. Itu. Tapi kebanyakan orang menganggap, itu orang tidak boleh makan terlalu banyak ini nanti jadi gemuk. Padahal sebenarnya bukan begitu. Tergantung Kalau sudah tidak mau makan mindsetnya orang. lagi kan ya pasti sakit dong dok ya kalau nggak makan ya. Iya, Semua makanya- dibatasi, nggak boleh. Maksudnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu gitu. Pada akhirnya sakit. Ya, sebenarnya dibatasi saja. Kita tidak Dibatasi makan. aja ya. Dia ada pembatasan. Makanya kalau misalnya kebutuhan contoh ya lemak. Kebutuhannya misalnya 35%. Kalau orang makan 60% jelas itu akan membuat kita sakit. Jadi ada batasan. Nah, kalau Mbak Jessica sendiri, pendapatnya Mbak Jessica, kita semua tuh perlu diet nggak sih? Nah, mungkin dengan kesehariannya Mbak Jessica juga sebagai seorang businesswoman gitu ya. Kalau menurut Mbak Jessica sendiri, butuh nggak sih diet itu? Kalau pribadi saya sih, saya sependapat dengan Bu Dokter bahwa sangat dibutuhkan untuk diet itu. Karena diet itu kan asupan apa yang masuk ke dalam tubuh kita kan. Jadi kata Ibu Dokter tadi, ada karbohidrat berapa, vitaminnya berapa, proteinnya berapa. Kalaupun berlebihan itu sumber penyakit ya Bu Dokter ya. Iya. Gitu. Jadi memang harus ya kita diet ya. Karena kan biasanya kalau terlalu banyak makan yang berlemak, takutnya mau kolesterol lah atau bagaimana. Begitu nggak dok? Iya. Pada akhirnya membatasi banget. Oke lah kita membatasi dalam arti mengurangi porsi. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa nggak boleh sama sekali kan nggak boleh ya kalau begitu ya. Apalagi kayak Mbak Jessica nih, sehariannya pasti kesana kemari gitu ya urusan kerjaan, butuh banget gitu ya makanan ya. Iya asupan sangat. energi. Iya. Kalau nggak seperti kata Bu Dokter tadi, kalau kita nggak makan pasti jatuhnya kita nanti pasti sakit atau kita lemas atau kemungkinan kalau apalagi kalau saya ini kan ada penyakit asam lambung. Jadi memang ya cuman itu diatur ya Bu Dokter ya. Diatur karbohidrat yang masuk, lemak dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal pengaturan makanan gitu, itu otomatis ada sehatnya gitu ya. Nah, menurut dokter diet sehat itu seperti apa sih dok? Jadi contohnya begini ya, kalau kita harus tahu bahwa kita setiap orang itu berbeda ya. Misalnya kalau dia proporsional berarti dia membatasinya sesuai ya. Kalau misalnya dia terlalu gemuk, jadi dia harus memang ada batasan jelas. Contoh misalnya begini, jadi orang diet, saya misalnya berat badan 65, kan ada timbangan dan berat badan itu ada sesuai dengan ada ukurannya gitu ya. Jadi Ibu Tia itu beda, berat badan ideal dengan saya berbeda, tingginya berbeda, berat badan ideal juga berbeda. Kebutuhan kita masing-masing beda gitu ya dok ya. Oke. Jadi kebanyakan misalnya tinggi badan dikurangi 100, saya Ibu Tia 160, dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 5%, itu berat badan ideal. Jadi setiap orang itu berbeda. Makanya dikatakan sehat itu ketika semua itu tercukupi. Jangan sampai ada kan orang bilang, saya mau makan, saya tidak mau makan lemak,
saya hanya mau makan buah-buahan, nah, itu juga salah. Jadi ada aturannya sebenarnya. Sebenarnya harusnya semua terpenuhi gitu ya dok ya. Iya, terpenuhi. 5 sehat, 5 sehat, Empat 4 sehat, 5 sempurna. Kelebihan berarti ya. Tuh ya. Ya, 4 sehat 5 sempurnanya. Tapi ada porsi-porsinya gitu dok. Sesuai dengan setelah tadi diukur gitu ya, tinggi badan, kemudian berat badan kayak gitu. Sebenarnya kalau menu tadi 4 sehat 5 sempurna, kalau kita misalnya ada piring, sebenarnya di piring itu sudah ada aturannya, misalnya dibagi. Di sini ada nasi, di sini ada lauknya, ada sayur. Tapi kan kebanyakan pada umumnya orang makan tuh sudah nasinya satu bumbu begini. Akhirnya berlebihan. Padahal tapi juga piringnya itu kan yang sesuai lah. Misalnya piring itu dibagi 4 saja. Kita tidak perlu menimbang-menimbang, terlalu repot kan? Maksudnya nasinya dibagi 4 gitu dok? Maksudnya piringnya itu dibagi 4. Oh, terus begitu. ini nasinya ya. Buat nasi, Di sini ada buat lauk, ada sayur, ada buah. Tapi kalau nasinya sudah satu piring begini, itu yang berlebihan. Oke, sederhananya gitu. Wih, menu basi poli ya. Oke, jadi diet yang harus diperhatikan sebenarnya itu seperti apa sih dok? Selain tadi pembagiannya dalam porsi di piring tadi. Selain itu apa aja dok? Misalnya nih hari ini kita karbohidrat ada aturannya nggak? Dia harus karbohidrat berapa gram apa gitu-gitu? Nggak perlu ya kayak begitu dok? Iya, memang pada beberapa kondisi ada orang yang menimbang berat makanan. Iya. Karena kan lagi ngetop kan, oh ini karbonya berapa, lemaknya berapa, dagingnya berapa, telur. Tapi sebenarnya memang asupan makanan yang paling bagus itu protein yang tinggi. Protein yang tinggi. Untuk kita tuh buat biar sehat dan diet itu proteinnya harus proteinnya tinggi. yang tinggi. Bukan karbohidratnya yang tinggi. Bukan, karena protein itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan massa otot. Oh, gitu. Berarti proteinnya. Protein yang terdapat di mana aja sih dok? Kalau di buah ada juga nggak di sayur, buah, telur, tempe, tahu. Itu banyak. Cuma kan orang sekarang itu kalau orang Gorontalo ya pada umumnya makannya kalau kenyang itu ada nasi. Iya betul. Padahal orang mereka bilang, bisa dok kalau misalnya tidak makan nasi belum makan. Iya, makanya itu itu betul nggak sih Mbak Jess? Mbak Jessica juga gitu ya? Kalau makan nasi kalau nggak makan nasi belum makan gitu? Enggak sih kalau Enggak saya ya? enggak. Gitu. Mbak Jessica sendiri gimana nih pola dietnya sehari-hari ini? Kalau saya lihat wah ini udah proporsional banget ini. Kalau saya sih hari-hari ya seperti biasa saya sarapan, siang saya makan. Pagi sarapannya apa nih Mbak Jess? Pagi saya itu biasanya itu makan roti, tapi saya kebanyakan roti gandum. Oh oke, itu Makan kayak gitu-gitu roti, ya jenisnya ya dok ya? Saya suka makan roti gandum, terus kalau siangnya seperti biasa, nasi, sayur, cuman bukan nasi yang begini dong. Tapi bener nggak? Tetap diukur. Mbak Jessica juga menerapkan hal seperti yang tadi disampaikan dokter, bahwa dalam piring tuh ada bagi 4 Iya. nasinya. Tetap makan nasi juga? Iya, saya makan nasi, sayur, ikan, seperti itu. Cuman memang tidak boleh lebih, karena saya sendiri rasa di badan saya kalau makan nasi itu pagi nasi, siang nasi dengan porsi yang berlebih pasti timbangan saya pasti naik. Oh gitu. Itu pasti. Setiap mau makan ditimbang dulu nggak berat badannya? Enggak sih. Oh enggak? enggak Saya nimbang. juga gitu, dok. Kalau saya gitu dok, sebelum makan ditimbang dulu, pas makan ditimbang lagi gitu. Malah biasanya kalau pakai baju aku timbang lagi. Kalau enggak, aduh, jangan tawa poli ngomong. Jadi kalau timbangannya rusak, enggak pakai baju. Bener, bukan. Kalau misalnya udah lihat udah kegedean, wah ini kayak gara baju ini, iya, gara-gara iya. baju. Jadi aku timbang nggak Iya, pakai baju, iya, enggak gitu. Oke, jadi berarti Mbak Jessica juga menerapkan diet, dokter juga gitu ya. Memang kita sebenarnya butuh untuk diet itu tadi ya, buat kesehatan kita juga. Tadi Mbak Jessica juga bilang kalau misalnya sudah merasa banyak makanannya yang maksudnya nasi gitu, pasti udah berasa berat badan. Benar juga sih dok, itu kayak saya ya dok. Kalau misalnya makan nasi terlalu berlebihan, itu biasanya badan jaga sakit-sakit dok, gitu. Kayak buku-buku, wow suka sekali sakit sekali, rematik, bapak diam dok, dongsong dapat deh. Sakit, pakai high heel juga susah gitu kan? Gimana itu dok? Emang pengaruh ya dok ya? Jadi makanya begini, kan kita membutuhkan karbohidrat, lemak, protein.
Nah karbohidrat ini kan bukan cuma nasi, ada karbohidrat baik, contoh beras merah. Kan orang bilang, dok tidak enak. Iya, memang tidak Makanya ada sekali, Dok. penyajian itu sangat penting. Caranya Orang gimana, misalnya Dok? dia makan buah, pepaya terus dia cuman belaba gitu, kemudian dia ambil yang leper, itu tidak enak. Coba dia dikupas, kemudian diatur di piring, diatur sedemikian rupa. Penyajian itu akan membuat kita nafsu makan. Jadi betul sih. tergantung itu. Iya Kemudian lemak. Nah, lemak itu kan ada minyak yang baik. Contoh misalnya minyak jagung, minyak bunga matahari, bukan melulu minyak goreng dimoli atau minyak goreng kelapa, kelapa, ya. Itu minyak jahat. Tapi kalau yang baik itu bisa kita pilih bunga matahari atau minyak jagung. Yang paling banyak itu minyak jagung. Oh, minyak sayur juga termasuk ya, Dok? Minyak yang sehat, minyak sayur yang ada yang selalu dibilang pakai minyak sayur gitu. Itu Belum bukan. belum Jadi ini ya, minyak tetap baik ya. itu yang kandungan lemak baik itu di di minyak, jagung minyak sama bunga matahari, bunga matahari. olive oil ya, atau namanya itu tadi jagung. minyak jagung. Oke. Nah, Dok, ini juga biasanya kan kalau kayak saya juga ya ada penyakit, Mbak juga katanya tadi lagi penyakit mah. Itu sering kita tuh perempuan kalau dia tuh suka mah. Nah, apalagi kalau ada yang sakit-sakitan. Walaupun dia gemuk tapi misalnya dia punya penyakit apa gitu tertentu. Itu bisa diet nggak sih? Nggak apa-apa ya dietnya? Makanya tadi kan saya bilang diet itu bukan tidak makan. Jadi dia memilih. Misalnya dia sakit lambungnya, sakit ulu hati. Kalau dia makan bubur bisa, tapi jangan berlebihan. Bubur. Ya, bisa oke. makan bubur. Atau misalnya kalau lagi sakit ulu hati ya. Kemudian yang salah pada masyarakat sebagian besar itu, orang biasanya makan nanti dites saja di rumah. Orang makan tuh pasti mengunyah hanya 5 kali. Sedangkan secara teori kita mengunyah 30 kali. Fungsi gigi ini tidak digunakan dengan maksimal. Kadang mereka hanya mengunyah 5 kali masuk ke dalam lambung. Lambung itu kan tidak punya gigi. Mereka sebenarnya fungsi lambung itu mereka mencerna. Sedangkan fungsi gigi semua ini untuk mengunyah, mengoyak, menggigit makanan. Sehingga diharapkan makanan yang masuk ke lambung itu sudah tinggal diserap. Makanya itu kesalahan-kesalahan. Itu bagi kesan bye-bye mah dulu. Nah, Katanya biasa baras, kan kalau mau makan sudah makan. Talang, makan talang. Boleh atau ada yang air. Ya Allah, pengalaman saya. Oke, Dok. Jadi, tapi memang benar ya, selain tadi yang dokter bilang, selain kita oke lah dengan diri kita sendiri, kita mau berjanji untuk diet misalnya. Tapi kan memang harus ada support gitu loh ya, untuk kita konsisten. Misalnya support dari orang-orang terdekat. Itu kan biasanya kalau kita diet mati-matian gitu ya, udah setengah mati lah pokoknya. Orang bilang, ih aku tidak berubah karena badan ini. Kan gitu ya. Harusnya kan ayo semangati, bagus gitu. Kamu harus diet, kamu harus gini, sehat gitu. Ya gimana? Itu Mbak Jessica pernah nggak ngalamin gitu? Saya pernah loh. Kalau saya, alhamdulillah selama ini enggak sih. Ya, tetap ada support ya. Ada support. Tapi memang butuh support nggak kita kalau diet? Kalau saya secara pribadi sih, menurut saya butuh. Karena saya ini tipikal orang yang suka ini dok, suka ngemil. Tipikal saya orang yang suka ngemil, suka susah sekali kalau makan kue. Saya ini hobi tepung. Padahal tepung itu nggak baik ya dokter untuk kesehatan. Tapi saya suka, pokoknya di rumah itu harus ada tepung-tepung, kue-kue, harus ada kayak cake gitu. Nah, jadi suami saya itu dia selalu berikan motivasi, sobanya ini makan kue hari ini, itu. Jadi kalau menurut saya sih dengan motivasi dari orang-orang terdekat itu sangat perlu, itu agar supaya saling mengingatkan, karena kan ketika kita makan yang berlebih pasti sumber penyakit itu ada. Jadi motivasi dengan orang-orang biar kita konsisten ya Mbak Jess ya. Iya. Jadi agar supaya kita boleh rem-rem sedikit. Oh iya, kita hari ini banyak makan, seperti itu sih. Jadi begini ya, kalau berbicara tentang diet, ini fokusnya mau apa? Mau turun berat badan, mau sehat atau apa? Oke. Nah, siapapun yang misalnya Ibu Tia ya, pengen diet, itu berhubungan dengan thinking kita, dengan mindset kita. Kalau memang kita mau serius mau diet, itu dengan sendirinya akan terjadi.
Dia misalnya fokusnya, tapi kalau dia, kamu badiat, terlalu gede. Kalau memang di pikirannya mindsetnya tidak terbentuk untuk hidup sehat, tidak akan bakalan. Iya. Dia, cepat coba diet kuat makan. Tidak. Jadi dia sendiri dulu, dia harus. Makanya saya di tempat praktek itu ketika ada pasien yang dia harus menurunkan berat badan, kan sekarang penyakit rematik, penyakit urat itu sebenarnya bukan diobati dengan obat. Tidak semua penyakit itu harus selesai dengan obat. Kadang-kadang kita harus mengubah gaya hidup kita. Contoh ya, kalau dia terlalu gemuk, jelas dia sering rematik. Nah, apakah dia harus mengkonsumsi obat setiap hari? Obat rematik itu sangat berbahaya. Dia membuat kita bleeding, perdarahan. Orang Gorontalo bilang mahablooding. Itu yang harus hati-hati. Bagaimana kalau dia supaya jauh dari rematik? Turunkan berat badan, dan itu sangat sulit. Tapi pada beberapa kasus banyak pasien yang berhasil. Kalau mereka datang itu selalu saya konseling. Saya merubah mindset mereka bagaimana supaya mereka itu, oh iya ya, kalau hidup sehat harus seperti ini. Kita harus patuh. Nah dong, keren. Benar ya dok, tidak semuanya harus kita terapi dengan obat secara fisik, minum obat gitu ya. Tapi perlu juga butuh kata-kata motivasi atau sugesti begitu ya dok. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. semua tips-tips menarik yang so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, masih dengan kami di The Harmony dan Harmony kembali untuk Anda. Kita masih berbicara tentang diet sehat bonus cantik. Dan masih bersama tamu spesial saya, ada Mbak Jessica dan juga Dr. Yanti. Nah pemirsa, kita masuk di segmen yang kedua sekarang. Segmen Kamu Tanya, Kami Jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan telepon kami, WA kami, email juga. Dan kita akan langsung saja dengan tamu spesial. Beberapa pertanyaan akan saya bacakan. Yang pertama dari 0819230 sekian-sekian. Katia, aku ini dari kecil postur tubuh agak bongsor.
Dan pas basar kamari, aku pe badan jadi makin maco. Nanawau, penegasan sekali. Aku suka badiet. Badiet atau bajim Apa DP beda? Apa bedanya sih? Atau sama? Makasih Katia jawabannya. Terima kasih. Ini katanya mungkin dokter ya. Saya tanya ke dokter ya. Dok, katanya tadi kan dia bilang dia ini dari kecil basar kamari jadi makin maco. Kalau badiet atau bajim sebenarnya yang bener yang mana nih? Maksudnya bagusnya buat dia apakah badiet atau bajim? Sepertinya sama dengan dua ini dok ya. Jadi begini ya. Oke dok, gimana dok? Melihat pertanyaannya tadi itu kan katanya dia bongsor. Jadi memang ini fokusnya menurunkan berat badan karena sudah obesitas ya. Jadi kalau menurunkan berat badan itu dia harus olahraga dan diet. Jadi tetap dua-duanya ya kalau dok ya. menurunkan berat badan itu jangan cuma diet aja, tetapi kita juga harus olahraga. Betul. Nah, jadi olahraga di sini sebenarnya ada dua ya. Jadi ada yang untuk karbo, kemudian ada latihan kekuatan otot. Jadi bajim, gitu ya. Jadi kalau yang satu ini dia lari, aerobik. Yang itu untuk membakar kalori, itu lebih cepat membakar kalori sebenarnya. Kita lari, kita apa namanya? Aerobik, zumba gitu ya. Sama-sama itu lebih cepat membakar kalori. Kemudian kalau latihan kekuatan otot itu lebih membentuk pada massa otot. Nah, sekarang orang tanya, kenapa dia ini cuma contoh ya perempuan, kenapa dia mau bajim mau lebih gede? Sebenarnya beda. Orang gemuk itu yang gemuk itu karena lemak. Makanya ketika dia melakukan gym yang dibakar itu lemaknya, ototnya tetap. Nah, kenapa kita harus meningkatkan massa otot? Karena massa otot ini ya fungsinya menyimpan karbohidrat yang kita makan. Ibaratnya massa otot itu seperti lemari, laci. Jadi ketika kita makan karbohidrat berlebihan, kemudian massa ototnya kecil, lemarinya kecil, otomatis karbohidrat yang masuk itu akan dirubah menjadi lemak. Makanya kalau massa ototnya banyak, ketika dia makan karbohidrat melebihi batas ambang yang dibutuhkan oleh tubuhnya, tapi dia imbangi dengan gym. Makanya sebenarnya untuk kasus ini ya, kita kan kalau melihat itu per kasus. Untuk kasus ini dia harus diet, mengatur pola makan, baik asupan karbohidrat, lemaknya, proteinnya diatur, kemudian dia melakukan aktivitas fisik tadi seperti lari atau aerobik. Kemudian dia juga harus matching dengan gym. Ya. Jadi katanya kalau sudah aerobik nggak usah lagi nge-gym. Jangan. Jadi misalnya contohnya lah Ibu Tia kan saya lihat sudah turun ya berat badannya. Jadi Ibu Tia ini melakukan diet, dia menurunkan lemak dan otot. Itu harus hati-hati. Ada orang yang diet sampai dia kurus itu malah menurunkan massa lemak dan massa ototnya. Betul itu dok. Betul. Massa otot yang berlebihan. Jaga Ya. Apa poli itu begitu bergelambir. Jadi ya dok ya benar ya. Itu orang yang begitu kita turun badan lombok. Ya makanya. Makanya harus kenapa orang yang diimbangi. dietnya langsung tiba-tiba dia turun 5 kilo 10 kilo itu jadi yoyo. Berikut lagi dia tahun depan dia salah misalnya dia kemana-kemana dia banyak jalan. Gode ulang. Ya naik lagi. Makanya ya harus yang paling bagus olahraganya itu olahraga ini dan gym. Angkat beban. Bagus ya dok ya. Itu ya kamu harus gym sama diet. Jadi jangan dua-duanya, jangan ataunya, tapi dua-duanya. Oke. Baik, kita lanjut lagi di WA 0852 sekian-sekian. Assalamualaikum Darmoni, waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana dengan ibu hamil yang DP badan so naik jaha pas hamil. Kalau so melahirkan, nanti umur berapa anak baru mau dapat badiet? Iya. Aku pe anak ini baru 1 tahun soalnya, aku pe badan masih macam pas hamil. Susah untuk suka turun ulang uti katanya gitu. Ini orang hamil dok. Biasanya orang kan kalau hamil dok, nenek jahat itu badan dok. Dia aja kemarin waktu hamil 80 berat badannya sama ya. Itu. Dan suka badiet, tapi sudah usahain dia berdiet tapi katanya nggak turun-turun gitu. Pernah nggak sih ngalamin begitu, Mbak Jessica juga? Kalau saya pernah. Jadi waktu masa hamil itu kemarin sampai 80 kilo, 82 kalau nggak salah. Dan memang turunnya itu susah dok.
Karena waktu itu kan pasti menyusui juga, jadi Iya, serba pokoknya salah. Itu loh dok, mau kasih turun badan, mau tahan-tahan itu makan ya Allah. Mau batu. Bagaimana sih dok? Gimana sih dok itu kalau? Jadi pertama orang setelah melahirkannya, kita tanya dulu dia KB apa. Kalau semua kasus KB kecuali Ayu dia, nah itu rata-rata mengandung hormon. Nah kalau terpapar dengan hormon KB pasti itu akan tetap ya membangkitkan selera makan itu ya dok. Orang kebanyakan setelah KB itu kan banyak DP efek. Sebenarnya kalau mau bilang KB sendiri juga susah. Karena kalau di usia-usia produktif orang gampang hamil. Don't speak. Kemudian masalah itu ya, apalagi orang bilang, oh kalau orang batoto ini menyusui, Iya. minum teh manis pakai Iya, kacang. pakai kacang. Sebenarnya dietnya itu gampang-gampang susah ya untuk wanita. Tergantung dia bagaimana mengatur. Cuma memang sebenarnya kalau kita memakai bahan makanan itu kalau untuk diet memang agak lebih mahal ya. Apa itu dok? Kalau makanan biasa nasi, ikan, sayur kangkung ya memang murah. Iya sih. Tapi kalau kita memang niat, saya walaupun menyusui saya makanannya yang dibatasi bagus ya. Contohnya dia makan buah yang banyak, misalnya nasinya dia ganti dengan beras merah, bisa. Boleh. Misalnya dia minum teh manis, dia menggunakan gula tropicana, itu kan 0 kalori. Gula tropicana atau diabetasol itu 0 kalori. Oh, gula 0 kalori yang terbuat dari jagung tadi ternyata kembali lagi ke yang berbahan dasar jagung ya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari email Eda Zladea. Oh, waduh susah banget. Aku pernah diet ketat, tapi akhirnya aku sakit sampai masuk rumah sakit. Abis itu aku kurus. Kemudian katanya dia sudah berhenti diet. Aku diet berhasil berarti ya. Tapi apakah tidak ada dampak kemudian hari? Oh begini dok, dia ini diet baru masuk rumah sakit, abis itu dia kurus. Dia merasa itu dietnya berhasil. Ya dia berarti berhasil gitu ya. Tapi apakah ada dampak di kemudian hari? Karena dia habis dari diet, dia sakit, kemudian dia udah kurus. Gimana sih dok? Jadi kalau lihat dari pertanyaannya itu malah diet yang salah. Diet yang sebenarnya yang benar itu ketika diet itu menjadikan dia jadi kuat. Makanya dia masuk rumah sakit. Salah. Harusnya diet itu tidak membuat kita gampang terserang penyakit gitu ya. Contohnya nih, saya misalnya mau diet lah. Memang diet itu agak susah ya. Jangankan masyarakat awam, dokter aja susah. Dokter itu, ada teman saya, dia punya diabetes, tapi malah dia makan yang manis. Jadi tidak semudah itu ya, mindset kita itu harus kita program baik-baik itu. Kalau ini sudah terbentuk, biar orang bilang habis menyusui, habis apa, tetap kita akan kuat menjalani diet itu. Jadi kalau sebenarnya kalau diet itu, dia jadi tertarik banget ya tadi kata dokter. Seharusnya kalau kita diet, harusnya kita jadi kuat gitu ya dok ya. Makanya dietnya, dia tidak makan yang tidak boleh sebenarnya ya, karbohidrat, protein, lemak itu dia batasi, kemudian dia imbangi dengan olahraga. Itu bagus, apalagi kalau dia pakai gym atau dia aerobik, dia lari, itu bagus. Minimal dia jalan pagi, lari pagi gitu ya dok ya, setiap sehari ya. Jadi tergantung dia mau olahraga yang mana. Olahraga yang yang dia butuhkan itu sesuai enggak dengan kondisinya. Jadi misalnya dia udah kurus lalu masuk rumah sakit, kalau dia olahraga gym dia harus mulai lagi dari. Untuk kemudian hari dengan kondisi dia sudah kurus seperti itu karena pernah ngediet itu apa dok buat dia? Kalau dia merubah lagi gaya hidupnya dia sehat lagi. Yang sehat kalau lagi. Misalnya dia kalau dia sakit, terus dia makan lagi sesuai aturan yang ada, kemudian dia olahraga, dia akan sehat lagi. Kalau dia sudah kurus begitu pasti ada penyakit-penyakit lain kan yang pasti emah gitu ya dok ya. Pertama lambungnya yang bermasalah. Orang diet yang salah itu lambung yang bermasalah. Betul itu. Oke. Harmonistik mau bertanya enggak? Mumpung. Oh iya, oke, silakan sayang. Jadi dokter sama Kak Jessica, ini pertanyaannya, misalnya nih, karena kurus badannya toh, kita pengen mau naik badan, kira-kira perlu enggak dietnya itu? Kan kita mau naik badan kan kalau tadi Katia bilang diet untuk turunin badan toh. Nah ini kalau kita mau naik badan nih, perlu nggak dietnya? Apa kita harus makan seenaknya aja supaya biar naik badannya tuh? Gitu dong. Jadi kembali lagi tadi saya bilang yang perlu dia makan itu protein. Dia banyak makan protein, kemudian dia gym. Jadi ketika dia banyak latihan
kekuatan otot, maka massa ototnya kan bertambah. Makanya kalau orang mau suka DP body bahenol, bukan mau Iya juga disuntik, dia olahraga gym. Betul. Gym itu, aduh, kalau saya memang hobi baju. Satu Senin sampai. Jadi, tapi ini saya juga kan baru sudah pernah ikut putus. Tapi ketika saya rubah, dulunya kalau mau gym saya ada teman, ayo kita sama-sama, orang sama-sama. Kalau tidak ada teman saya tidak datang. Tapi sekarang mindset saya berubah. Saya mau datang saya sendiri, ada orang di situ saya datang. Karena mindset saya yang saya rubah. Makanya kekuatan otot kita itu kita latih dengan Jadi gym. walaupun dia pengen, misalnya dia dari kurus, dia pengen gemuk gitu ya, naik badannya, tetap harus imbangi dengan nge-gym tadi ya dok. Jadi ya? makanannya Makan tinggi yang protein, kemudian dia latihan otot. Nanti dicoba saja. tinggi Di protein. di Instagram itu banyak. Orang jadi orang bilang dok kita so gode ini bukan gode ini lemak, bukan massa otot ini lemak. Jadi orang yang gemuk-gemuk itu, contoh ya, saya masih ada banyak lemak juga ya. Jadi ini bukan otot sebenarnya, lemak. Nah itu yang akan kita bakar. Itu yang kita bentuk ya dok ya. Otot itu kita perlukan untuk membakar lemak. Kalau yang kurus-kurus itu mereka kan ototnya kecil begitu ya, Iya. massa ototnya kecil. Jadi mereka tidak punya massa otot. Oh, Begitu di justru usia nggak tua ada? ya, kayak saya yang 49 tahun saya, mau 50. Jadi kalau saya tidak olahraga ya saya cepat capek, apalagi aktivitas saya Iya. sebagai dokter. Saya praktek itu sampai 8 jam, mana saya harus mengawasi pasien rawat inap itu. Jadi saya butuh sehat ya. Iya, Jadi kalau massa ototnya kecil di usia tua itu dia mudah sakit. Kurus salah, gode salah. Apa Kemudian- DP mau ini sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita melakukan olahraga kekuatan otot itu ya, gym seperti tadi, itu akan menjadikan tulang kita kuat. Iya, juga. Jadi kalau orang tulangnya kuat, kalau yang tidak kuat, begitu dia jatuh itu gampang patah tulangnya. Iya Tapi juga kalau sih. ketika dia melakukan latihan beban, itu tidak gampang kuat tulangnya. Oke. Jadi dia bisa menambah massa otot dan menjadikan tulangnya Jadi tetap ya, walaupun dia mau gemuk juga harus tetap diet ya dok ya, karena memperhatikan makanan tadi ya, protein. Bukan berarti dia kalau mau suka jadi gode makan sembarang, pokoknya dia rasa sadap makan. Jangan begitu makan ya dok ya. sembarang kan massa lemaknya yang naik. Iya, Iya. betul. Makanya ada yang dari kurus banget kemudian tiba-tiba jadi gode sekali gitu ya, hanya karena dia pengen naik badan. Salah ya Tidak dok ada ya. jadi sebenarnya semuanya itu keseimbangan. 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 Ayo mau bertanya? Saya. Oh saya bertanya dulu. Jadi katanya saya ini baru mau mulai diet. Oke. Baru tiap Apa kali. yang anak mau diet akan ini? Kan diet itu bukan untuk Oh iya iya, turun, baru untuk lebih baru tadi udah bilang So, itu katanya baru. ini. Nah baru mau mulai. Tiap kali muka kantor, teman-teman jaga panggil makan. Nah, bagaimana DP cara buat tolak orang ini dengan halus, dengan benar? Ada tips tidak? Itu namanya istiqomah. Astagfirullah, Masya Allah, betul. Jadi harus konsisten ya dok ya. Kita harus istiqomah. Jadi istiqomah katanya. Bang minta sup, gitu ya. Kamu yang sudah makasih, saya sudah makan, uangkan saja. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di The Harmony, kita pasti akan kembali lagi.
ilmu semua, tips-tips menarik yang so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di dalam harmoni. Diet seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Meski umumnya kata diet mengacu pada makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Namun sebetulnya diet memiliki arti yang lebih luas loh. Maka dari itu simak fakta-fakta menarik seputar diet yang wajib Anda ketahui. Kata diet awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dieta. Makna diet sendiri diartikan sebagai gaya hidup atau cara seseorang menjalani hidup. Diet menggambarkan semua bagian dari gaya hidup seseorang dan hubungannya terhadap dampak bagi kesehatan dan kesejahteraannya. Fokusnya tidak hanya pada apa yang Anda makan, tetapi juga pada tidur, olahraga, waktu untuk refleksi yang juga tenang, kesadaran akan hidup, lingkungan, pekerjaan, dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa diet tidak sebatas pada apa yang Anda makan, tetapi pada setiap aspek yang berhubungan pada kesehatan Anda. Kini banyak orang yang mulai menyadari tentang manfaat diet bagi kesehatan. Tingginya minat masyarakat untuk menjalani diet menyebabkan banyak informasi seputar diet yang bermunculan di media. Hal ini tidak jarang membuat Anda kesulitan untuk membedakan mana informasi yang hanya sebatas mitos dan mana informasi yang berupa fakta. Berikut saya akan memberikan daftar fakta seputar diet yang perlu Anda ketahui sebelum Anda melakukan diet. 1. Sarapan dapat membantu menurunkan berat badan. Hal ini sangat benar adanya, sebab sarapan yang sehat dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Hal ini terjadi karena saat Anda mengkonsumsi sarapan sehat di pagi hari, Anda dapat terhindar dari rasa lapar berlebih di siang hari. Sarapan juga dapat mencegah Anda memiliki keinginan untuk makan berbagai cemilan manis yang tinggi kalori. Yang kedua, makanlah saat Anda merasa lapar. Beberapa orang masih berpikir bahwa makan dalam porsi sedikit namun sering lebih baik daripada makan 3 kali sehari. Bahkan ada diet yang menyarankan Anda untuk makan setiap 2-3 jam sekali dengan porsi kecil setiap harinya. Nyatanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan frekuensi makan tidak berpengaruh terhadap pembakaran lemak dalam tubuh Anda. Yang ketiga, tidak semua pil diet itu efektif untuk Anda. Saat ini, suplemen atau pil penurun berat badan dapat Anda temukan dengan mudah di pasaran. Berbagai suplemen mengklaim dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap tubuh Anda. Namun nyatanya, tidak semua pil diet dapat bekerja di tubuh Anda. Bahkan beberapa pil diet diketahui berbahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Walaupun ada beberapa pil diet yang juga aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. Cara terbaik untuk menurunkan berat badan Anda adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan mempertahankannya. Yang keempat, tidak semua salad baik untuk diet Anda. Mungkin kebanyakan dari Anda akan memilih menu salad sebagai makanan yang akan Anda makan saat berada di luar rumah. Anda mungkin berpikir bahwa semua jenis salad memiliki kalori yang rendah dan tidak memiliki kandungan lemak. Namun tahukah Anda bahwa salad yang disajikan bersama berbagai topping tertentu justru menambah asupan kalori Anda? Topping salad seperti mayonnaise, saus Thousand Island, dan dressing yang berminyak justru buruk bagi diet Anda. Jenis salad seperti itu lebih mungkin tinggi kandungan lemak dan garam. Sehingga penting bagi Anda memastikan apa yang ada pada salad Anda untuk mencegah asupan kalori dan lemak yang berlebih. Yang kelima, susu rendah lemak. Produk-produk susu dan produk yang mengandung susu seperti keju dan yogurt memiliki berbagai jenis nutrisi yang baik untuk tubuh Anda. Selain dapat menjadi sumber protein bagi tubuh, susu juga mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga kalsium yang membantu menjaga kesehatan tulang serta membangun tulang yang kuat dan sehat. Susu juga bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit tulang seperti osteoporosis dan pengeroposan tulang. Yang keenam,
Dalam menjalankan program diet, olahraga adalah salah satu hal yang bisa dikatakan selalu menyertainya. Beberapa jenis olahraga dan latihan mungkin mengklaim sebagai latihan terbaik bagi diet Anda. Kenyataannya adalah Anda dapat selalu membakar lemak tidak peduli pada jenis olahraga yang Anda lakukan. Saat Anda meningkatkan intensitas dan durasi olahraga, maka pembakaran lemak pada tubuh Anda lebih mungkin akan meningkat. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bentuk tubuh ideal, Anda dapat memadukan diet sehat dan olahraga yang sesuai dengan kondisi Anda. Anda perlu berhati-hati dalam mengikuti diet iseng atau yang tidak realistis. Hal terbaik adalah menyesuaikan kondisi kesehatan dan tidak melakukan diet yang berbahaya. Yang terpenting adalah niat dan sabar karena untuk sebuah tujuan yang sudah kita inginkan. Tentunya diperlukan keduanya agar bisa sukses ke depannya. Demikian sedikit informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. The Harmony akan segera kembali. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Ada tamu spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik yang so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di The Harmony. Masih dengan topik yang menarik banget, diet sehat bonus cantik. Dan tentunya ada beberapa hal yang sudah kita ikuti tadi ya, disampaikan oleh tamu-tamu spesial bahwa begitu pentingnya kita diet untuk tetap sehat dan bisa ketika kita diet sehat kita akan tetap cantik dan kita tetap juga bisa sebenarnya menjaga keseimbangan hidup gitu ya dokter ya, dan juga Mbak Jessica. Nah mungkin Mbak Jessica dan juga dokter, sebelum kita berpisah nih di segmen kali ini, sudah masuk segmen akhir, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah untuk bagaimana tetap bisa konsisten, kemudian juga tetap memulai itu, ini bagi yang memulai diet bisa bagaimana untuk memotivasi diri mereka sendiri agar bisa diet sehat tadi gitu. Mungkin dari Mbak Jessica dulu deh. Kalau dari saya motivasinya tadi pertama mungkin saya ikuti apa yang dokter bilang, itu saya sangat setuju dari mindset. Jadi dari pribadi kita, kalau memang kita mau sehat, mau dapat postur tubuh yang ideal, bonusnya cantik, pasti kita harus konsisten dari mindset kita dulu, kita mulai, kemudian kita bisa menjaga pola makan dan mungkin banyak minum air ya dokter ya. Kalau saya dari saya sih, karena yang saya baca-baca beberapa artikel itu mengkonsumsi air putih itu sangat bagus juga untuk kesehatan dan membantu mungkin bisa lebih kenyang kalau menurut saya itu. Kalau dari dokter bagaimana? Apa salah itu? Jadi kalau orang memulai diet, yang pertama dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu diet itu yang bagaimana. Dia sekarang kan media sosial banyak. Kita cari ilmu itu bagaimana sih diet yang benar. Kemudian kalau kita tidak punya ilmu maka kita susah melakukan itu. Jadi ketika dia update ilmu dulu, kemudian dia rubah mindset, dan dia mulai mengatur ya. Makanan bagaimana caranya dia atur pola makan, kemudian olahraga. Olahraga yang teratur. Kemudian yang terakhir itu manajemen stres. Jadi kadang orang sudah dietnya bagus kemudian dia ada masalah. Akhirnya dia kebablasan dia. Iya, betul dok. Jadi dia pertama ilmu dulu ya, kita harus tahu update ilmu tentang diet. Kemudian yang kedua mindset kita rubah. Kemudian yang ketiga atur pola makan. Yang keempat kita olahraga. Baik dia memilih yang karbo atau yang kekuatan otot itu gym. Kemudian yang kelima manajemen stres. Sedikit lagi deh dok, ngomong-ngomong soal manajemen stres tadi itu benar-benar ya, karena Tia juga pernah ngerasain itu ketika sudah dalam posisi
kita lagi apa Galau. namanya? Lagi galau. Satu galau, kemudian juga lagi ada stres pekerjaan yang terlalu numpuk. Kayaknya ngemil itu enak banget gitu kan. Buat apa? Udah ngelupain dulu stres sementara itu makan. Itu bener loh dok itu. Ya, itu yang salah Iya. karena mekanisme kompensasinya salah. Makanya kalau dia stres kemudian dia makan itu salah. Harusnya dia bawa ke tempat olahraga. Iya. Ketika dia marah itu di tempat gym ada yang main tinju, ada yang angkat beban. Kita Iya betul. Karena kalau yang kata positif orang, ya. kalau kata orang kurus itu stres, salah. Kalau aku enggak. Kalau Tia dok, kalau gode berarti lagi stres itu. Sama Serius? berarti. Bener ya? Larinya dimakan ya. Enggak, larinya dimakan. Makanya saya itu banyak edukasi teman-teman saya yang satu geng itu selalu tiap malam nongkrong. Makanya saya bilang begini aja, kalau nongkrong kita di tempat gym. Akhirnya sebagian itu ada yang mau. Tetapi memang kalau masih pemula, olahraganya 5 menit, selfie-nya 20 menit. Jadi belum sampai mindsetnya belum Pengalaman terbentuk. semua. Gitu ya dok ya, benar-benar. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin baik untuk kebutuhan hidup kita, memaksimalkan potensi hidup kita, yaitu mulai dengan jaga pola makan kita ya dok ya, pola hidup kita juga. Tadi dokter sudah sampaikan, wah bagus sekali itu ada berapa hal tadi yang dokter bilang. Yang pertama Kita cari tahu dulu ilmu, kemudian mindsetnya, kemudian juga mengatur pola mengatur makan, dan yang terakhir adalah dan manajemen stres. manajemen stres. Nah, manajemen stres itu kita masukkan juga, kita tidur teratur. Iya, Kalau orang stres berlebihan dia nggak bisa tidur. Iya sih. Nah, dia ingat satu kalimat bijak yang mengatakan, untuk memperpanjang hidup Anda, maka persingkat waktu makan. Setuju nggak, Dok? Gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga tamu spesial cantik-cantik. Ini panutan banget ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan akan selalu termotivasi dan tentunya semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan solusi terbaik agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Itulah adanya The Harmony TVRI Gorontalo. Saya Tia, pamit dulu. Terima kasih atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Jen.